Allah Subhanahu wa taala memiliki telapak kaki. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pada saat menafsirkan surah Qaf tentang neraka pada hari kiamat, Allah Azza wa Jalla berfirman pada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid. Neraka ditanya, apakah kamu sudah penuh? Maka neraka mengatakan, apakah ada tambahan? Tambahkan ke atasku. Terus saja neraka mengatakan, hal min mazid, hal min mazid, adakah tambahan, adakah tambahan, sampai Rabbul Izza wal Jalal, Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi dan maha mulia, meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, apakah benar Allah punya kaki sampai dimasukkan ke dalam neraka lagi kakinya? Kelompok Wahabi memahami hadis yang menyebutkan ini itu secara literal, bahwa sudah yakini saja Allah punya kaki, sebab sudah demikian dijelaskan oleh Rasulullah, tidak usah dipikirkan bagaimananya, rasional tidaknya, karena katanya banyak hal yang tidak bisa dipahami oleh akal. Oke, mungkin kita sepakat banyak hal yang tidak bisa dipahami oleh akal, namun bukan berarti akal jadi tidak kita gunakan dalam upaya memahami teks agama, baik dari Al-Quran maupun hadis. Sekarang saya akan jelaskan hadis yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalam ini dalam perspektif yang saya yakini. Dalam filsafat Islam, para filsuf muslim, misalnya Ibnu Sina, Mulla Sadra, membagi wujud atau keberadaan itu menjadi 3 macam. Ada wajibul wujud, artinya sesuatu yang keberadaannya pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Karakteristiknya adalah ia ada dengan sendirinya, tidak membutuhkan sebab apapun, dan kalau dia tidak ada, maka tidak ada apa-apa sama sekali. Dalam filsafat Islam, yang masuk kategori ini hanya Allah Subhanahu wa taala, tunggal, tidak ada yang lain. Hanya Allah yang wajibul wujud, yaitu Allah itu wajib ada. Jika Allah tidak ada pencipta, maka semua yang ada kita lihat saat ini, manusia, pohon, matahari, alam semesta, semuanya itu jadi tidak ada jika tidak ada yang menciptakan. Yang kedua adalah mungkinul wujud atau imkanul wujud, yaitu wujud yang keberadaannya mungkin ada, mungkin juga tidak ada, yaitu dia bisa saja ada, bisa juga tidak ada, tergantung pada penyebabnya. Jadi ia tidak ada dengan sendirinya, tapi keberadaannya itu dan wujudnya itu ada karena ada yang mengadakan. Contohnya, kita manusia bisa ada lahir ke dunia, tapi juga bisa tidak ada. Jika orang tua kita misalnya tidak ketemu, ya kita tidak pernah lahir. Pohon misalnya ada, tumbuh dari biji, atau bisa jadi juga tidak ada kalau bijinya misalnya tidak ditanam, atau misalnya tiba-tiba Allah menghendakinya. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah mungkin wujud, mungkin ada, karena keberadaannya bergantung pada sebab di luar dirinya. Kemudian ada yang ketiga, namanya mumtani'ul wujud, artinya sesuatu yang mustahil ada. Ia tidak mungkin wujud, tidak mungkin ada, karena secara logis bertentangan dengan akal dan hakikat keberadaan. Contohnya, lingkaran yang berbentuk segitiga, ini kontradiksi, jadi mustahil ada. Tuhan yang lebih dari satu misalnya, kalau Tuhan lebih dari satu, maka bukan Tuhan sejati salah satunya, karena Tuhan harus Maha Esa. Satu titik yang keseluruhannya warnanya hitam dan pada saat yang sama juga warnanya putih. Contoh lainnya, sesuatu yang separuhnya lebih besar dari keseluruhannya. Misalnya ada kue, separuhnya itu lebih besar dari sebelum kue itu dibagi. Ini semua adalah mustahil, wujud yang tidak mungkin ada. Allah sekalipun tidak akan bisa mengadakannya, karena bertentangan dengan ilmu logika dan nalar manusia. Kalau dikatakan banyak hal yang tampak tidak masuk akal tapi ada wujudnya, misalnya manusia berkepala kambing, atau pohon kelapa berbuah pisang, atau laut bisa terbelah hanya dengan hentakan tongkat kayu, bulan bisa dibelah dengan teriakan. Itu semua bukan sesuatu yang mustahil, hanya di luar kebiasaan saja, dan itu bisa terjadi dengan kehendak Allah. Jadi itu masuk dalam kategori imkan wujud, bahkan mungkin bahwa itu mungkin saja terjadi. Misalnya, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang saking beratnya Tuhan sendiri tidak bisa mengangkatnya? Ini mustahil ada wujudnya. Bukan karena Tuhan tidak maha kuasa, karena tidak ada satupun zat yang mempengaruhi kemampuan Allah sehingga Allah tidak bisa mengangkatnya. Atau apakah bisakah Allah menciptakan Tuhan lain? Ini adalah sesuatu yang mustahil. Sebab Tuhan itu tidak terbatas.
Dan ketika ada Tuhan lain, maka itu akan saling membatasi. Nah, di antara wujud yang mustahil itu adalah Tuhan punya kaki. Bahwa bukan berarti Tuhan tidak bisa menciptakan kaki untuk dirinya, tapi ketika dia punya kaki, dia menjadi zat yang terbatas, sebab terdiri dari bagian-bagian. Nah, kalau terbatas, bukan lagi Tuhan namanya, tapi makhluk. Terus bagaimana dengan hadis yang menyebut Tuhan punya kaki, dan hadis itu sahih? Ulama Ahlul Bait dan juga banyak ulama Ahlus Sunnah seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu mengatakan bila ada teks, hadis atau ayat yang secara lahiriah menyerupakan Allah dengan makhluk, maka itu harus dipahami secara metaforis atau takwil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Nah, kalau kita terima begitu saja teks hadis tanpa menimbang akal dan Al-Quran, maka kita sedang menuduh Allah itu mirip makhluk. Padahal Al-Quran menolak keras itu. Contoh, Al-Quran juga menyebut Allah punya tangan. Yadullah fawqa aydihim. Mayoritas ulama sepakat ini bukan tangan fisik, melainkan simbol kekuasaan. Jadi ketika ada hadis bilang Allah punya kaki, itu bukan berarti kaki fisik, tapi simbol makna tertentu. Mungkin misalnya kekuasaan Allah mengalahkan neraka dan seterusnya. Terus apa bahayanya jika hadis dipahami secara kaku? Kalau semua hadis sahih diterima harfiah meski melawan akal, maka agama itu berubah jadi dongeng, bukan kebenaran. Jadi prinsipnya, jika hadis sahih yang tidak bisa dibantah kemungkinan lemahnya, maka pemahaman kita yang harus sesuai akal dan Al-Quran, bukan mentah-mentah literal. Kalau Wahabi bilang meski tidak logis tetap harus diimani, ini justru merendahkan Allah karena menjadikan agama ini tidak rasional. Padahal Allah sendiri dalam Al-Quran berkali-kali memerintahkan manusia untuk menggunakan akal. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Nah, maka iman yang benar harus selaras dengan akal sehat, bukan bertentangan. Jadi kesimpulannya bagi saya, kalau ada hadis yang bertentangan dengan rasional, jika memiliki kemungkinan untuk ditolak karena misalnya sanadnya bermasalah, maka hadis itu kita tolak. Namun jika jalur periwayatannya memang sangat kuat dan derajatnya sahih, maka yang harus dilakukan adalah memahami hadis itu secara metafora, bukan literal. Meyakini Allah punya kaki sama saja meyakini Allah itu sama dengan makhluk. Meyakini Allah serupa dengan makhluk itu adalah keimanan yang bermasalah. Sebab tidak sempurna dalam meyakini wujudnya Allah yang maha sempurna. Jangan bilang Allah sendiri kok yang bilang punya tangan punya kaki, ya kami terima, kami imani itu. Allah itu kasih Anda akal untuk Anda berpikir apa maksudnya. Misalnya, Anda punya relasi bisnis dengan seseorang dan janjian untuk memberikan Anda sesuatu. Dia menulis pesan ke Anda, sejam lagi saya akan mengirim tangan kanan saya ke Anda untuk mengambilnya langsung. Terus sejam kemudian, ada seseorang yang menemui Anda dan mengaku bahwa dia tangan kanan relasi bisnis Anda itu. Apa Anda akan langsung menelpon relasi Anda itu? Pak, lo katanya tangan kanan Anda yang akan datang langsung. Ini bukan tangan Anda kok yang datang.